Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover serta para pecinta sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya yang dimana di scan yang pertama kita akan diperlihatkan nampaknya Abimana tengah bersama Nayaka pada waktu itu di kamarnya. Lantas Abimana pun mendapatkan telepon atau video call dari Kinanti yang menanyakan kabar dari Abimana dan Nayaka, yang dimana di scan ini diperlihatkan Abimana pun mengatakan kepada Kinanti jika Nayaka pun baik-baik saja, dan Abimana pun mendoakan agar Kinanti cepat sembuh tentunya agar bisa berkumpul dengan Nayaka dan Abimana. Dan Kinanti pun mengatakan bahwa ia pun akan segera pulang ke rumah keluarga Sudirja. Tentunya Abimana pun sangat senang dengan kabar tersebut, termasuk dengan Nayaka nampaknya, yang dimana Nayaka diperlihatkan bahwa Nayaka pun nampak bahagia bersama dengan Abimana. Meski Abimana tengah menghadapi banyak masalah, akan tetapi nampaknya Abimana tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk Nayaka tentunya. Sementara itu scan pun beralih ke keluarga Sudirja, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya mereka pun tengah berada di ruang makan pada waktu itu. Akan tetapi nampaknya ada keributan kecil dari Pak Herman, yang dimana Pak Herman diperlihatkan di scan yang satu ini ia pun dibawa masuk oleh Marissa ke ruangan makan dengan cara dijewer. Tentunya Abimana pun kaget beserta Eyang dengan apa yang dilakukan Marissa kepada Pak Herman, yang dimana nampaknya Pak Herman pun membuat ulah lagi kepada Marissa. Sementara itu scan pun beralih ke David, yang dimana David berusaha mencoba dan membantu Sandra untuk memisahkan Sarah dengan Pak Denny. Dan di scan ini diperlihatkan bahwa David pun bisa menemui Sarah dan ia pun bisa berbincang-bincang dengan Sarah. Dan David pun mencoba untuk menyadarkan Sarah bahwa Pak Denny tersebut sudah mempunyai istri dan istrinya adalah teman dari Kinanti. Akan tetapi nampaknya Sarah pun tidak mau diatur lagi oleh siapapun termasuk oleh David. Lantas Sarah pun pergi meninggalkan David pada waktu itu. Sementara itu scan pun beralih ke Marissa dan Pak Herman, yang dimana Marissa dan Pak Herman sudah mengetahui siapa sebenarnya laki-laki pujaan dari Sarah, yang dimana di scan ini diperlihatkan Marissa dan Pak Herman pun menemui Pak Denny. Lantas Marissa dan Pak Herman pun mencoba untuk mengatakan kepada Pak Denny untuk menjauhi Sarah, akan tetapi nampaknya Pak Denny tidak mau menjauhi Sarah, yang dimana ia sudah cinta mati kepada Sarah. Akan tetapi nampaknya Pak Herman pun tersulut emosinya dan ia pun hampir-hampiran ribut dengan Pak Denny. Akan tetapi nampaknya keributan tersebut bisa dipisahkan oleh Marissa pada waktu itu. Sementara itu scan pun beralih ke Abimana, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Abimana pun sudah mengetahui rencana Reno untuk menikahi Natasha. Lantas Abimana pun mengambil tindakan pada waktu itu dan berinisiatif ingin bertemu langsung dengan Reno dan menanyakan apa maksud dan tujuan dirinya menikahi Natasha, sementara dirinya masih mempunyai istri yaitu Ana. Dan di scan ini diperlihatkan Abimana pun sampai ke kantor Reno, yang dimana ia dicegat oleh Satpam pada waktu itu. Dan Satpam mengatakan jika tidak ada janji dengan Reno maka ia tidak bisa masuk ke ruangan Reno. Akan tetapi Abimana mencoba memaksa dan terjadi keributan sedikit, yang dimana Abimana pun nampaknya bisa masuk ke ruangan Reno. Lantas sesampainya di ruangan Reno, Abimana pun mengeluarkan surat kabar, yang dimana dikabarkan bahwa Reno dan Natasha akan segera melakukan pernikahan. Dan Abimana pun menanyakan apa maksud dan tujuannya. Akan tetapi nampaknya Reno pun tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Abimana. Sementara itu mereka pun hampir terjadi keributan pada waktu itu. Lantas Abimana pun pulang dan ia pun langsung menghampiri Ana. Dan ia pun sangat merasa kasihan terhadap Ana tentunya, yang dimana di scan ini diperlihatkan Abimana mengatakan kepada Ana bahwa ia harus bersabar dan ia harus ikhlas menerima kenyataan tersebut, dan ia pun harus terus berjuang untuk melanjutkan hidupnya, kata Abimana kepada Ana. Dan Abimana pun menegaskan kepada Ana bahwa Ana jangan menyia-nyiakan hidupnya lagi.
Dan tentunya Ana pun akan mendapat lebih dari Reno, kata Abimana kepada Ana. Di scan ini terlihat bahwa Abimana sangat peduli terhadap Ana. Sementara itu scan pun beralih ke Natasha, yang dimana di scan ini nampaknya Natasha pun sangat bahagia karena ia akan segera melangsungkan pernikahan dengan Reno. Akan tetapi ia tidak memikirkan akibat ke depannya, yang dimana Reno hanya memanfaatkan dirinya. Dan cerita pun beralih ke Amanda, yang dimana nampaknya Amanda pun bertemu dengan David. Dan Amanda pun habis-habisan dicecar oleh David, yang dimana David mengatakan bahwa Amanda adalah sosok perempuan yang jahat. Akan tetapi kata-kata David tersebut nampaknya tidak mempan kepada Amanda. Sementara itu cerita pun beralih ke Ana, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Ana pun akan mengakhiri hidupnya. Diceritakan bahwa Abimana pun sudah menghampiri Reno dan menanyakan apa maksud dan tujuan menikahi Natasha. Akan tetapi nampaknya Ana pun tidak bisa menerima kenyataan tersebut, dan ia pun nampaknya akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup ditinggalkan oleh Reno dengan cara seperti ini. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya.